Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Kitabul Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Ya, kitab ini telah ditulis oleh Ustadz Firanda Dirja Hafidhullah Ta'ala. Maka dari itu kita akan membaca syarah atau penjelasan dari beliau yang beliau tulis dalam kitab ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di antara amal soleh yang bisa kita lakukan adalah kita menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang hendaknya kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan apa itu dosa besar. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menghindari dosa besar tersebut. Ya. Jadi kita belajar tentang apa itu dosa besar. Ya. Apa itu dosa besar? Sehingga kita bisa menghindarinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Ya. Sebagaimana ketika kita belajar, ya, ingin menempuh suatu perjalanan, maka kita belajar rutenya. Agar apa? Agar tidak salah jalan. Agar ketika kita melakukan perjalanan, itu bisa sampai ke tempat tujuan, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan. Maka perlulah kita mempelajarinya. Maka dari itu, kita belajar tentang dosa besar, agar kita bisa menghindari dosa besar tersebut. Ya. Maka dari itu, ada sebuah pepatah mengatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu bisa menghindari atau menjaga diri dari suatu bahaya sedangkan dia tidak tahu bahaya apa yang harus dia hindari. Ya, dia ingin menghindari sesuatu tapi dia nggak tahu bahayanya apa. Maka dari itu caranya bagaimana? Caranya dengan belajar. Ya, maka Kitabul Kabair ini adalah suatu kitab yang penting untuk kita pelajari. Saking pentingnya, ya, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan Kitabul Kabairi lidzahabi yang bagi ayyuqra'a walau marrotan. Kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi ini, ya, hendaknya seseorang itu mempelajarinya meskipun cuma sekali saja. Ya. Meskipun dia misalnya baca bukunya cuma sekali saja ataupun dia ikut kajiannya cuma sekali saja, ya. Maka ini adalah di antara pesan, ya, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Hendaknya kita belajar tentang Kitabul Kabair. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dan Kitabul Kabair di sini yang kita akan pelajari, kita bahas, kita berikan penjelasannya adalah Kitabul Kabair karya Imam Az-Zahabi. Ya. Al-Kabair sendiri itu jamak dari kata Al-Kabirah. Al-Kabirah itu artinya dosa besar. Artinya Al-Kabair itu adalah kumpulan dari dosa-dosa besar. Jadi kitab ini berisi berbagai macam kumpulan dosa besar. Ya. Dari dosa besar yang paling besar kemudian turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi ada tingkatannya. Maka dari itu di dalam kitab ini dosa besar yang paling besar yang pertama beliau tulis adalah kesyirikan. Karena ini dosa besar yang paling besar. Ya. Maka ini adalah di antara bagaimana cara kita belajar berkaitan dengan dosa besar. Nah, Al-Kabair sendiri, ya, yang akan kita bahas ini ditulis oleh tadi telah disebutkan Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi. Ada yang baru pernah dengar nama Az-Zahabi? Baru dengar. Ada ulama namanya Az-Zahabi. Ada yang baru dengar? Ada, ya. Atau ada yang sudah sering dengar, ya. Nah, Az-Zahabi di sini, ya, ini bukan nama asli beliau. Ya. Az-Zahabi itu bukan nama asli beliau. Nah, nama asli beliau itu adalah, ya, beliau punya nama kunyah Abu Abdillah, nama kunyah beliau. Kemudian nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas Az-Zahabi. Ya. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas Az-Zahabi. Ya. Az-Zahabi ini adalah
gelar, ya. Ini adalah gelar. Padahal nama asli beliau apa? Muhammad tadi, ya. Nama depan beliau Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah. Nah, Az-Zahabi ini, ya, bapaknya namanya Ahmad bin Utsman, ya, karena dia namanya Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Bapaknya berarti Ahmad bin Utsman. Nah, bapaknya, ya, Muhammad ini, Az-Zahabi ini, bapaknya Ahmad bin Utsman, beliau adalah seorang yang punya profesi sebagai pengrajin emas. Ya, pengrajin emas. Maka dari itu, ya, anak beliau Muhammad ini, ya, ketika jadi ulama, maka dapat gelar Az-Zahabi, ya. Karena emas itu bahasa Arabnya Az-Zahab, ya. Emas dalam bahasa Arab itu Az-Zahab. Maka beliau dikenal dengan nama Az-Zahabi. Kenapa? Karena bapaknya apa? Pengrajin emas, ya. Sampai-sampai, ya, As-Sufadi beliau itu menggambarkan, ya, bapaknya Az-Zahabi ini sebagai pengrajin emas. Beliau mengatakan beliau adalah seorang ahli pengrajin emas. Pada tangannya seperti ada nyala api. Artinya apa? Ungkapan bagi orang yang jago dalam mengolah emas. Ya. Maka, ya, bapaknya Az-Zahabi ini adalah seorang pengrajin emas yang lihai, yang handal. Maka anaknya menjadi ulama, maka, ya, anaknya dinisbatkan dengan kata-kata azab, sehingga beliau ini lebih dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, nah, ulama terdahulu itu banyak sekali yang beliau ini dikenal bukan dengan nama aslinya, ya. Kalau Az-Zahabi ini dikenal dengan profesi bapaknya, ya. Maka di antara contoh ulama yang dia dikenal dengan profesinya, di antaranya adalah Al-Khayyat. Ya. Pernah dengar Al-Khayyat? Nama ulama yang disebut Al-Khayyat. Nama asli beliau bukan Al-Khayyat, ya. Tapi beliau disebut Al-Khayyat kenapa? Karena beliau punya profesi sebagai tukang jahit. Tukang jahit, ya. Khayyato itu menjahit. Ya. Tukang jahit. Ya, Al-Khayyat. Kemudian ada juga ulama yang bernama An-Najjar. An-Najjar itu artinya tukang kayu. Ulama yang berprofesi sebagai tukang kayu. Nukang ulama. Ya. Kemudian ada juga ulama yang bernama Al-Hadza. Ya. Maka Al-Hadza ini artinya tukang sepatu. Ulama yang pengrajin sepatu. Ya. Kemudian ada juga Al-Barbahari. Ya, Al-Barbahari, Al-Barbahar wallahu a'lam. Itu adalah nama obat. Nama obat dari India. Maka sebagian menyebutkan Al-Barbahari ini adalah tukang obat. Tukang obat, ya. Maka ini adalah di antara contoh nama ulama yang dia dikenal dengan profesinya, ya. Dengan profesinya. Artinya nama aslinya orang nggak tahu. Tapi ya dikenal dengan nama profesinya, ya. Nah, juga sekarang rahimakumullah. Nah, ada lagi ulama yang dia dikenal dengan nama yang lain. Ya, artinya, ya, dia tidak dikenal dengan nama aslinya, tapi dia disebut atau dikenal biasanya disebahkan dengan tempat tertentu atau nama tertentu, ya. Contohnya, ya, Imam Al-Bukhari. Nama asli beliau siapa? Imam Bukhari nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail. Nama asli beliau Muhammad bin Ismail. Tapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena berasal dari daerah apa? Bukhara. Ya. Kemudian contoh yang lain yang terkenal dengan nama daerah, yaitu Imam An-Nawawi. Nah, nama Imam An-Nawawi nama aslinya siapa? Siapa?
Yahya bin Syaraf An-Nawawi, daerah Nawa, ya, dari daerah Nawa, ya. Nah, ini diantara contoh ulama yang dia terkenal dengan nama berasal dari daerahnya, ya. Kemudian ada juga ulama yang dikenal dengan nama kakeknya, ya. Contohnya Imam Syafi'i. Nama asli beliau siapa? Muhammad bin Idris. Nah, Asy-Syafi'i itu nama kakeknya yang atas, ya. Nama asli beliau Muhammad bin Idris, tapi beliau terkenal dengan Asy-Syafi'i. Kemudian, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Taimiyah itu nama kakeknya, ya. Nama beliau itu adalah Ahmad bin Abdul Halim, ya. Tapi lebih dikenal dengan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Contoh lain, Ibnu Katsir. Nama asli beliau itu adalah Ismail bin Umar bin Katsir. Maka dia dinisbatkan dengan nama kakeknya, ya. Nah, ada juga contoh nama ulama yang dikenal dengan kejadian yang menimpanya. Salah satunya adalah Masruq. Pernah dengar ulama namanya Masruq? Ya, Masruq itu artinya dicuri atau diculik, karena dia masa kecilnya pernah kena culik. Maka dia dikenal dengan kata-kata nama Masruq, padahal nama aslinya bukan Masruq. Nah, ini adalah di antara contoh nama-nama ulama yang lebih dikenal ketimbang nama aslinya. Boleh jadi karena profesinya, ya, boleh jadi karena tempat asalnya, boleh jadi karena nama kakeknya ataupun kejadian tertentu. Artinya nama ulama itu, ya, banyak yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Nah, contohnya Az-Zahabi. Beliau dikenal kenapa? Karena bapaknya tukang emas, pengrajin emas. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, adapun Az-Zahabi sendiri, ya, beliau ini, ya, punya banyak guru, ya, punya banyak guru. Di antaranya adalah, ya, Abu Zakaria bin As-Sayrafi, Ibnu Abi Al-Khair, Al-Qutub bin Abi Asrun, Al-Qasim bin Al-Irbili. Mungkin nama-nama asing. Kemudian beliau juga punya banyak murid. Nah, di antara murid beliau yang terkenal itu adalah Ibnu Katsir. Nah, ini murid beliau. Padahal Ibnu Katsir itu kita kenal sebagai penulis kitab apa? Tafsir. Yang di antara tafsir yang paling lengkap itu dari karya Ibnu Katsir, ya, makanya dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, di antara murid dari Az-Zahabi ini adalah Imam Ibnu Katsir, ya. Nah, para ulama itu banyak sekali memberikan pujian kepada Imam Az-Zahabi. Di antaranya murid beliau sendiri Ibnu Katsir, beliau mengatakan beliau adalah guru besar, Al-Hafiz, ahli sejarah Islam, gurunya para ahli hadis. Beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Seluruh ahli hadis dan para penghafalnya dinilai dan dikritisi oleh beliau. Maka beliau ini adalah salah satu ulama yang, ya, meneliti hadis. Sehingga, ya, perawinya dikritik oleh Az-Zahabi, ya. Kemudian contoh ulama yang memberikan pujian adalah Jalaluddin As-Suyuti, ya. Jalaluddin As-Suyuti, ya. Beliau mengatakan, ya, Az-Zahabi ini adalah orang yang mencari ilmu hadis pada saat genap usia 18 tahun. Beliau, ya, talaki, belajar secara langsung dan belajar banyak disiplin ilmu. Beliau rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Beliau tekun, beliau berlelah-lelah dalam ilmu, dan beliau punya loyalitas dalam ilmu, sehingga ilmu beliau benar-benar mapan, ya, benar-benar mapan. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau juga memberikan komentar berkaitan dengan Az-Zahabi. Beliau mengatakan Az-Zahabi adalah Al-Hafiz, ya, ulama besar ahli sejarah, berbakat dalam bidang ilmu hadis dan telah menulis kumpulan faedah yang sangat banyak, ya. Maka ini adalah di antara, ya,
ulama yang memuji Az-Zahabi. Artinya beliau bukan ulama biasa, tapi ulama yang hebat, ya. Dan beliau banyak sekali menulis kitab, di antaranya Al-Kabair yang insya Allah kita akan bahas. Contoh lain kitab beliau yang terkenal adalah Siyar A'lamin Nubala, ya, kitab tentang ya, sejarah, ya, perjalanan hidup, ya. Kemudian beliau juga menulis kitab Mukhtasar Al-Muhalla. Al-Muhalla ini karya Ibnu Hazm. Beliau membuat mukhtasar ringkasannya, ya. Kemudian Mukhtasar Az-Zuhd. Az-Zuhd ini karya Al-Baihaqi. Beliau membuat mukhtasar ringkasannya dan banyak lagi, ya. Nah, beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau wafat, ya, meninggal dunia, ya, pada usia 75 tahun. Ya, wafat pada usia 75 tahun. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka ini adalah sedikit, ya, mukadimah biografi singkat berkaitan dengan Imam Az-Zahabi rahimallahu taala. Kemudian kita masuk ke dalam bab, ya, dosa itu dibagi dua. Ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil, ya. Maka sebelum kita membahas tentang dosa besar, maka kita harus tahu dosa itu dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan sebaik-baik balasan, yaitu surga. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji illal lamam, kecuali al-lamam, ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dua hal. Yang pertama kabairul itsmi, dosa besar. Yang kedua al-lamam, ya. Al-lamam itu maknanya adalah dosa-dosa kecil yang sulit dihindari oleh seseorang, ya. Maka dalam ayat ini menjadi dalil bahwa dosa itu dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar disebut kabairul itsmi, sedangkan dosa kecil di sini disebut al-lamam, ya. Maka Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau mengatakan berkaitan dengan al-lamam, al-lamam itu adalah dosa-dosa kecil yang tidak seorang pun selamat darinya kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa kecil ini memang sulit untuk dihindari, ya, sulit untuk dihindari. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman membahas tentang dosa besar dalam surat Asy-Syura ayat 37. Allah mengatakan walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Dan ketika mereka marah, mereka mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu dalam dua ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut dosa besar sebagai kabair. Artinya di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan ada yang namanya dosa besar. Maka dari itu Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau mengatakan pada surat ini yang barusan kita baca Asy-Syura tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari melakukan dosa-dosa besar, Allah pun menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara apa? Menjauhi dosa besar tersebut. Ya, maka dalam surat An-Najm 31 32, ya, Allah Subhanahu wa taala ya melarang untuk orang melakukan dosa besar. Kemudian dapat janji diampuni dosa-dosa kecil. Tapi syaratnya tadi apa? Dosa-dosa besar harus dijauhi. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa-dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil. Ya, dari ayat yang kita baca, maka kita bisa menarik kesimpulan, maka dosa itu dibagi dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian apa definisi dari dosa besar dan dosa kecil? Ya, apa definisi dari dosa besar dan dosa kecil?
Nah, kita akan membahas definisi dari dosa besar terlebih dahulu, ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apa definisi dari dosa besar? Maka di kitab ini disebutkan ada sekitar 6 pendapat, ya. Ada 6 pendapat berkaitan dengan apa itu dosa besar, ya. Pendapat yang pertama, definisi dari dosa besar itu adalah dosa yang diharapkan oleh seluruh syariat, yaitu semua nabi-nabi sebelumnya mengharamkannya. Ya, sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud dosa besar atau masuk kategori dosa besar itu adalah dosa yang diharamkan oleh seluruh syariat. Ya, dan semua nabi itu mengharamkannya, nabi sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun pendapat ini kurang tepat. Di antara alasannya, ya, siapakah ulama yang mengetahui seluruh syariat dari nabi sebelumnya? Ya, sehingga tahu, oh ini adalah dosa besar, oh ini bukan dosa besar. Artinya ini tidak ada ulama yang tahu, ya, semua, ya, dosa-dosa besar yang terjadi pada syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya, kenapa kurang tepat? Ya, karena syariat sebelumnya itu berbeda dengan syariat kita. Ya, ada yang berbeda. Ya, di antara contohnya adalah lari dari medan perang. Kalau dalam syariat kita itu terhitung dosa besar. Adapun dalam syariat sebelumnya, ya, lari dari medan perang, jihad itu tidak disyariatkan. Jihad itu tidak disyariatkan. Ya, maka jihad itu tidak disyariatkan. Artinya apa? Ya kalau lari berarti nggak dosa. Maka ini berbeda. Syariat kita dengan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu berbeda. Artinya tidak pas. Kalau dosa besar itu disebut semua para nabi yang mengharamkan dosa tersebut. Ya, ada dosa yang memang tidak diharamkan seperti lari dari medan perang. Karena syariat jihad itu, ya, sebagian nabi itu tidak disyariatkan. Ya. Sedangkan syariat kita Muhammad SAW itu ada syariat jihad. Bahkan kalau lari dari medan perang itu, ya, dikategorikan dosa besar. Kemudian pendapat yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, disebut dosa besar, sebagian ulama menyebutkan bahwa dosa besar adalah dosa yang menghalangi dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan dosa besar itu dosa yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Pendapat ini juga kurang tepat. Ya, di antara alasannya karena menghalangi dari mengenal Allah itu adalah perkara yang relatif bagi sebagian orang. Ada sebagian orang yang dia itu ketika belajar sesuatu, oh ini tidak menghalangi dari jalan Allah. Sedangkan ada orang yang menganggap, oh ini menghalangi dari jalan Allah. Maka ini sesuatu yang relatif, tidak bisa disamakan. Ya. Alasan yang lain, ada dosa besar yang ketika dilakukan, maka itu tidak, ya, menghalangi seseorang dari jalan Allah. Sebagai contoh, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ada orang yang dia durhaka kepada kedua orang tua, namun dia, ya, mungkin masih bisa belajar ilmu agama. Ya. Maka ini tidak menghalangi dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa besar, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Tapi dia di samping itu juga bisa belajar, ya, duduk di majelis ilmu. Maka alasan yang kedua, pendapat yang kedua ini tidak tepat, dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, disebut dosa besar, sebagian ulama menyebutkan bahwa dosa besar adalah dosa yang syariat itu memberi nama dosa besar. Jadi di sini sudah disebutkan pendapat ketiga adalah syariat itu sudah menyebut kalau ini dosa besar. Ya, sudah menyebut kabair, dosa besar. Ya. Nah, pendapat ini juga kurang tepat. Ya, kenapa? Karena banyak dosa-dosa besar itu tidak ada sebutan kabiroh atau kabair. Tapi masuk tergolong dosa besar. Ya. Contohnya, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Salah satun, ada 3 golongan, 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullah. Allah tidak akan ajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihatnya. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikannya. Walahum adzabun alim, dan orang ini berhak dapat azab yang pedih. Di sini tidak ada kata-kata kabiroh atau kabair. Ini dosa besar. Tapi ini masuk ke dalam dosa besar. Ya. Masuk ke dalam dosa besar. Ya. Lanjutan hadisnya, rajulun ala fatlimain bitariqin yamna'u minhu ibnas sabil. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dia punya kelebihan air. Ya. Di sebuah jalan, tapi dia tidak mau membagikan air tersebut kepada orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, artinya dia punya air, stok air dia punya. Tapi ada orang yang sedang melakukan perjalanan butuh air, tapi nggak mau ngasih. Maka ini tergolong dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun baya'a rajulan la yubaihu illa lidunya. Ya, ada seseorang yang dia berbaiat kepada seorang pemimpin dan dia tidak berbaiat kepadanya kecuali karena kepentingan dunia. Fa'in a'tahu ma yuridu wafalahu wa illa lam yafi lahu. Ketika ya dia diberi sesuatu oleh penguasa tersebut, apa yang dia inginkan, maka dia akan memenuhi janjinya, janji baiatnya. Tapi kalau enggak dikasih, maka dia tidak mau memenuhi janji baiatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun sawama rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa billahi laqad a'ta biha kada wa kada fa'akhadaha. Ada seseorang yang dia menawar barang dagangan seseorang. Artinya ini sedang mau transaksi jual beli. Ya, setelah waktu asar, ya, kemudian dia bersumpah atas nama Allah. Sungguh aku mendapati barang ini dengan harga sekian dan harga sekian, ya. Padahal dia dusta, bohong. Artinya ada pedagang yang sedang transaksi jual beli, ya, sedang tawar menawar dengan penjual dan pembeli. Nah, pembeli ini lagi tawar menawar. Kemudian penjualnya katakan, ini loh harga modal saya jual segini. Ya, misalnya ada harga barang yang dia jual 15.000. Saya ini belinya 10.000, jadi untungnya cuma 5.000. Tawar menawar. Padahal aslinya dia belinya cuma 5.000. Dia bohong. Dan dia lakukan itu bersumpah atas nama Allah. Maka ini digolongkan dosa besar. Dan di dalam hadis ini, ya, 3 golongan ini tidak ada Rasulullah SAW sebutkan dia termasuk kabiroh atau kabair. Tidak ada. Tapi ada ancaman, ya, tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disucikan dan akan mendapatkan adab yang pedih. Maka ini alasan yang ketiga kurang tepat. Kemudian pendapat yang keempat, ya, pendapat keempat, para ulama menyebutkan apa definisi dari dosa besar adalah dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Ya. Maka pendapat ini sebagian tepat, sebagian kurang tepat. Kenapa? Karena ada dosa besar yang tidak ada hukuman hadnya di dunia. Ya. Membunuh ada hukuman hadnya di dunia. Ya. Mencuri ada hukuman hadnya di dunia. Nah, ada dosa besar yang tidak ada hukuman hadnya di dunia. Contohnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini nggak ada hukuman hadnya. Ya. Kalau masuk ke dalam definisi ada hukuman hadnya, berarti durhaka kepada kedua orang tua tidak masuk. Karena apa? Nggak ada hukuman hadnya di dunia. Ya, tidak seperti dosa membunuh, ya, mencuri dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kelima, ya, dosa besar itu adalah dosa yang mengakibatkan hilangnya jiwa atau harta. Nah, ini juga, ya, pendapat yang kurang tepat. Ya, karena hanya membatasi dosa besar itu berkaitan dengan apa? Hilangnya jiwa ataupun hilangnya harta. Padahal, ya, minum khamar, makan babi itu dosa besar. Tapi tidak menghilangkan jiwa atau harta. Maka dibatasi dengan hal ini. Kemudian pendapat yang keenam, yang terakhir, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang mendapatkan ancaman khusus, ya, baik ancaman tersebut khusus di dunia ataupun di akhirat. Ya. Baik ada hukuman had di dunia ataupun ancaman khusus seperti misalnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala
atau dilaknat, atau ditiadakan dari keimanan, tidak beriman misalnya, ya, ataupun dinyatakan pelakunya bukan bagian dari kami, laisa minna, contohnya. Nah, ini adalah pendapat yang keenam. Nah, dari 6 pendapat ini, ya, wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang terakhir, yang keenam. Ya, dosa besar ini adalah dosa yang mendapatkan ancaman khusus baik di dunia ataupun di akhirat. Dan juga ada hukuman hadnya di dunia. Ya. Juga ada indikator dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua masuk kategori dosa besar. Maka dari itu, dari sinilah setelah kita mendapatkan definisi dosa besar, maka definisi dosa kecil itu adalah semua dosa yang tidak mendapat hukuman khusus di dunia ataupun hukuman khusus di akhirat. Maka itu masuk ke dalam dosa kecil. Ya, jadi tidak ada hukuman khusus di dunia ataupun hukuman khusus di akhirat. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Nah, berkaitan dengan dosa kecil, ya. Maka sebagian ulama menyebut contoh-contoh dari dosa kecil itu ketika mereka membahas tentang al-lamam tadi, ya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh seseorang, sulit untuk orang menghindarinya, ya. Nah, di antara dosa kecil yang sulit untuk dihindari, yang masuk kategori dosa kecil, ya, di antaranya adalah, ya, melihat, ya, aurat kecil wanita yang sulit untuk dihindari, ya. Masa jalan merem, ya kan? Karena tidak ada ancaman khusus, ya, misalnya melihat leher wanita, ya, karena nggak pakai jilbab, kemudian melihat lengan wanita, ya, maka ini dikategorikan sebagai dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Melihat aurat, ya, kecil wanita, ya, karena tidak ada ancaman khusus baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini juga masuk kategori al-lamam, ya. Artinya apa? Sesuatu yang memang sangat sulit sekali untuk dihindari. Apalagi hidup di Indonesia misalnya. Sebagian orang itu sebagian muslimah tidak berjilbab, ya, atau berjilbab tapi ketat misalnya. Maka ini ada dikategorikan sebagai dosa kecil, ya. Ya, maka ini adalah bentuk, ya, dosa kecil. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk ke poin atau bab perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Kita sudah tadi sedikit membahas definisi dari dosa besar dan dosa kecil. Kemudian kita masuk ke bab perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, sehingga kita tahu, oh ini masuk kategori dosa besar, oh ini masuk kategori dosa kecil, ya. Perbedaan yang pertama adalah, ya, sebagaimana definisi yang tadi kita sebutkan, maka dosa besar itu ada dosa yang punya ancaman khusus baik di dunia ataupun di akhirat, atau dia punya hukuman khusus, ya, baik di dunia ataupun di akhirat, sedangkan dosa kecil tidak. Ya, itu perbedaan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dosa besar secara umum kalau kita melakukannya itu tidak bisa diampuni kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Adapun dosa kecil, kalau kita ingin dihapuskan dosa kecil, maka tidak perlu bertaubat. Tapi bisa dihapus dengan apa? Dengan amal soleh yang kita kerjakan dan menjauhi dosa besar, ya, menjauhi dosa besar. Jadi dosa kecil itu kalau ingin dihapuskan itu tidak perlu taubat, tidak harus taubat, tapi bisa dihapus dengan apa? Melakukan amal soleh
dan menjauhi dosa besar. Adapun dosa besar kalau kita melakukannya, cara menghapusnya gimana? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan kalian. Ya. Jika kalian menjauhi dosa besar, maka akan kami hapus apa? Kesalahan kalian. Nah, kesalahan yang dimaksud di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Karena syaratnya menjauhi dosa besar. Ya, kan? Nggak mungkin kan? Syaratnya menjauhi dosa besar, yang terhapus dosa besar. Ya. Maka yang terhapus itu dosa kecil saja. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dosa-dosa kecil bisa diampuni tanpa bertaubat. Namun syaratnya tadi apa? Ya, meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, meninggalkan dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar, dan juga dengan cara beramal soleh. Ya. Dan hal ini juga banyak ditunjukkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya, yang pertama dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna." Itu menjadi penghapus di antara keduanya. Jadi amal soleh, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian ya puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, itu sebagai penghapus dosa-dosa di antara kedua waktu tersebut. Idzajtanabal kaba'ira, dengan syarat apa? Jika dia menjauhi dosa besar. Nah, ada syaratnya, menjauhi dosa besar. Artinya yang dihapus apa? Dosa kecil. Misalnya ada orang yang setelah subuh dia melakukan dosa kecil. Ya. Contohnya apa dosa kecil ya? Menyembunyikan sendal temannya. Ini dosa kecil. Ini nggak ada hukuman khususnya ya. Di dunia nggak ada, di akhirat nggak ada. Iseng gitu, nyembunyiin sendal temannya. Ini dosa ini. Tapi masukin dosa kecil. Temannya bingung. Sendalnya disembunyikan. Dia melakukan dosa tersebut. Ya. Maka dosa kecil tersebut ya itu bisa dihapuskan dengan amal soleh yang dia lakukan di antara apa? Subuh sampai zuhur tadi. Ketika dia melakukan dosa kecil, atau antara subuh zuhur dia jalan ya pernah melihat aurat wanita, ya, dosa kecil yang sulit untuk dihindari. Maka ini bisa menjadi penghapus dosa, ya. Kemudian contoh yang lain, ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka puasa Ramadan, ketika seorang itu puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Maka dosa yang dimaksud diampuni itu dosa kecil saja. Tidak bisa dosa besar. Ya. Maka ini adalah di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ya ada amal soleh yang bisa menghapus dosa seseorang. Namun ingat, dosa yang dihapus itu adalah dosa kecil saja tanpa dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu ketika kita ingin dihapuskan, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan melanjutkan ke poin yang berikutnya, masih dalam perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.